terserah seenakmu piye. Kalian berada di depan pasien juga boleh, tetapi mengkhawatirkan karena kalau misalnya kena gitu ya kan gitu. Nah ini kan steril sebenarnya Dek ya. Maka kalau saya dulu itu saya menggunakan ini, jadi tangan ini saya letakkan di bagian bawah gini ya. Terus ini sudah diasepsis ya, kita bersihkan, sudah kita asepsis. Kemudian kedua tangan kita berada di perineum ya, yang dominan ada di bawah karena dia yang akan memegangi si bayi ya. Oke Bu, kalau sudah, nah ini sambil diusap-usap gini ya, biar memperbaiki kontraksi uterus ibu gitu ya. Dokter sudah mulas dokter ya, wes ayo tarik nafas, ngeden Bu, oh dia keluar, gitu ya, dia keluar gitu. Nah ini semakin kelihatan, sulit ya saya buka. Ya misalnya seperti ini, kan posisinya dia mesti di bawah wajahnya itu, wajahnya si bayi. Oke. Terus ibunya ngeden, Bu ngeden terus, terus ngeden, maka dia akan keluar. Uangnya lagi gak iso deh ya. Jangan pakai ini deh, pakai ini aja. Fleksibel, maaf ya, boleh. Nah, ini enak ini dia. Nah, ini. Ya sudah ya, ini kita pegangi begini ya, tangan kita ya. Boleh seperti ini karena kita akan mengusap. Dok lah kotor, enggak. Kan ini tadi kita tutup. Nah ini kita tutup dulu gini ya. Terus kita buka pada saat kita mau melahirkan. Atau kalau enggak, ya kalian siap-siap. Misalnya ada baslap ya ada ya. Nah ini misalnya ada handuk kecil gitu ya. Kita letakkan di bawah tangan kita gini. Nah udah keluar. Dia keluar. Ya Bu, sedikit lagi terus. Tarik nafas lagi keluar. Ini dia kan. Kita lap. Ya secara otomatis kita ngelap. Nah sambil kita jaga agar dia enggak brojol gini ya. Jadi kita jaga ini. Nah, setelah dia keluar, otomatis dia akan melakukan putar paksi. Nah, dia akan noleh. Kalau sudah noleh seperti ini, assalamualaikum gitu ya. Sudah kita pindah posisi yang tadinya kita atas bawah, sekarang kita memegang biparietal di kepala bayi. Wes, paham sampai sini? Oke ya. Kemudian kita raba lehernya. Ya podok geli laan. Enggak. Kita memastikan bahwa tidak ada plasenta yang melilit. Kalau ada maka kita bantu untuk lepaskan menggunakan jari-jari kita. Gini dilepaskan. Oke ya. Oke Bu, tarik nafas lagi. Ngeden. Kita tarik ke bawah dulu ya untuk melahirkan bahu atas. Ya. Setelah bahu atas lahir, tangan kita yang tadi biparietal menelusuri bahunya ini. Biar nggak kopat-kapit gini ya. Kita telusuri ya, pintar ya, ngeden lagi Bu, kita tarik ke atas. Maka tangan kita yang tadinya biparietal juga harus ikut ke bawah, nyonggo badannya. Paham sampai sini? Terus pintar, alhamdulillah. Duh gantengnya gitu. Oke sudah, ini mancep ya ini ya. Nah ini gini ya. Ya Dek ya. Ya alhamdulillah. Taruh di, ini kan tadi ada handuk ya, handuk pertama untuk membersihkan. Handuk pertama. Kalau dia sudah nangis, aman kita. Kalau dia nggak nangis, mulai selentiin. Suctionnya disiapkan. Oh ya, suctionnya kurang dibuka. Suctionnya disiapkan. Ya, tutup. Ini di hidungnya gitu ya, di mulutnya. Nanti akan keluar lendir-lendir di sini ya, di suctionnya ini. Sudah semuanya, kalau dia sudah nangis sudah berarti sudah. Ini kan kotor, sudah kita buat ngelapi tadi. Kita ganti handuk yang bawahnya tadi, yang baru tadi. Wes ya. Terus kita buntel di sini. Wes nangis kok bocah. Kasih bagian peri. Kita ngurusin ibunya lagi. Udah ya. Bu, alhamdulillah selamat, anaknya sehat ya, normal semuanya, jarinya jangkep semuanya Bu, 5, selamat ya. Oh alhamdulillah, belum Pak, belum selesai ya.
tolong tetap ibunya dibantu. Capek, boleh minum dulu. Misalnya gitu. Karena kita masih mau menyelesaikan plasenta. Ya, oke. Bu, sekarang kita akan melahirkan plasentanya. Ya. Ibu kalau mules-mules lagi lang di ngedene, ya. Nah, ini tadi kan di bayinya sini ya, Dik ya. Kita perut itu apa ya? Dikosongkan, ya. Terus kita klik umbilical cord. Tek, gitu ya. Ini kalau sudah nutup angel buka Dik, makanya nggak saya tutup, ya. Oke, sudah. Terus ini kita kosongkan lagi, seret. Kita kosongkan lagi, kita klem. Oke, sudah. Terus di antara Anyer dan Jakarta, enggak, di antara klem umbilikus dengan klempean ini tadi, kita letakkan tangan kita gitu ya. Terus kita gunting. Selesai, bayinya boleh dibawa. No, sana no. Bu diopeni ta apa ya, terserah. Oke ya, sudah. Oke ya Bu ya. Terus kita pastikan Dek, coba kita ketok-ketok uterusnya. Nanti itu uterusnya ada yang kayak balon gitu, ada yang menonjol gitu Dek di suprapubiknya Ibu. Kita bisa meregangkan, terus kita ketok-ketok. Kalau misalnya ada getaran, oh berarti belum lepas. Ya, plasentanya berarti masih melekat di dinding uterusnya. Oh, berarti kita harus melepaskan nih. Ibunya bisa jadi dia kelelahan, maka kita bisa menyuntikkan oksitosin yang tadi sudah kita siapkan. Paham? Di paha lateral, di vasus lateralis boleh ya. Seperti biasa injeksinya kita asepsis gitu ya. Kita masukkan aspirasi sedikit, nggak ada darah, baru kita masukkan. Oke, untuk membantu kontraksi uterus ibu. Oke ya Bu. Sudah ya Bu ya, kita mulai lagi ya Bu ya. Ini tadi kalau kita mau narik kan kepanjangan toh Dek. Ya toh. Maka ini bisa kita pindah. Kalau misalnya hanya ada satu klem, maka ini kita tekuk dulu. Biar nggak moncor-moncor darahnya. Ya, ini kita tekuk dulu, kita ambil, kita pindah dekat dengan vagina. Wes, udah ya. Ini kita lepas lagi. Nah, sudah, pegangnya seperti ini. Biar kuat. Ya. Sekarang kita melakukan peregangan tali pusat terkendali. Namanya peregangan, jadi nggak boleh ndelewer. Jadi harus diregang. Tali pusat ya ini tadi. Terkendali, berarti dengan kendali kita. Oke, ngeden ya Bu ya. Kalau ibunya sudah mulai mulus-mulus ngeden, maka kita pegangi ini uterus tadi yang menonjol tadi ya di bagian perut tadi. Kemudian kita tarik ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, atas, bawah, atas, bawah sampai ini terlalu panjang. Oke, ganti lagi, pindah lagi. Nah, gitu. Ya. Nah, tarik lagi. Oke, tarik atas, bawah. Tapi pas wayane ibu kontraksi loh ya. Atas bawah sampai kelihatan di perineum. Oke. Kalau sudah kelihatan di perineum, lepas, masukkan semua tangan kita. Dok, apa cukup? Cukup, Nak. Semua jarimu masuk ke vaginanya ibu. Bayang dong bayi aja keluar kok tadi. Ya. Kita putar searah jarum jam, kita putar, kita tarik. Plek. Kita lihat misalnya nih. Misal. Loh lah kok ono sing bolong ya. Oh, jangan-jangan ada masihan. Tapi kalau misal iya, berarti semua kotiledonnya lengkap. Ya sudah berarti. Alhamdulillah sudah lahir ya Bu ya, hari-harinya ya. Dilepas, jangan merugikan rumah sakit. Masukkan ke kuali guci apa sih? Gerabah itu loh, bukan. Ya. Ada tempat dari tanah itu loh. Apa sih itu? Ya itulah. Kendi. Jangan lupa apanya? Klemnya ini harus Mbok ambil deh, kalau nggak gitu rumah sakitnya rugi. Ya sudah, monggo Bu. Ada yang dilarung ke laut, ada yang ditanam dikai kembang, ya, kayak lampu disco gitu ya. Sudah Bu, oke, alhamdulillah sudah lahir ya. Kemudian kalian ambil kasa itu harus dihitung Nak. Misalnya ono kasa 10, ya ada kasa 10, kalian masukkan, bersihkan 1, 2.
atau mbok masukno kabeh kasae it's okay karena kalian mau ngedip. Ya, kenapa kok harus dibersihkan? Kalian harus tahu bagian vagina mana yang robek. Ya toh? Jalan lahir mana yang robek, jangan sampai ada perdarahan nantinya. Jadi tetap diperbaiki kontraksi uterusnya sambil dimasase. Bapaknya boleh memilin puting susu ibu untuk memperbaiki kontraksi uterus, karena memilin puting susu itu bisa menambah oksitosin, ya begitu. Makanya bojone dikongkon mendampingi, aku mau tujuannya ya. Oke, sudah. Terus biasanya keluar nanti keluar kayak darah haid gitu, brul gitu, uterusnya keluar, kita bersihkan semua. Kalau tadi kita memasukkan 10, dihitung harus 10 yang keluar. Ya, jangan sampai ada benda asing ternyata. Tadinya kita mau ngedip, ternyata kejahit sama kita. Ya, itu pernah juga terjadi, naudzubillah. Ya, sudah kita bersihkan. Oke, sudah selesai, maka masuk kala 4 yang kita sudah beda lagi nanti skillnya. Ya, tuh. Sudah paham? Oke, sekarang dari sekilas tadi adakah yang ditanyakan? Yo. Kalau waktu saya bahas yang lahiran plasenta, semisalnya waktu ibunya kan kita pencet, kita kan memegang di daerah perutnya, terus merasakan di plasentanya iketan atau enggak, itu kan menentukan kita akhirnya nyuntik oksitosin atau enggak? Oh enggak lah. Atau harus di oksitosin harus, karena itu tadi hisnya ibu sudah dipakai buat ngeluarin bayi. Ya, maka wajib kita bantu dengan oksitosin. Sebenarnya ada beberapa injeksi lagi. Ada injeksi vitamin K dan asam tranexamid atau tranexamic acid. Digunakan untuk apa? Meminimalkan perdarahan. Ya, vitamin K untuk membantu koagulannya biar nggak berdarah-darah. Asam tranexamatnya memang untuk perdarahan kan dia. Kalau ada perdarahan mesti pakai itu. Gitu. Ya, tapi ini tadi nggak saya sebut karena yang wajib ya memang oksitosin tadi, ya. Oke, ada lagi? Ya, boleh. Tadi kan waktu untuk melahirkan plasentanya gitu. Kalau misalkan ada yang tertinggal. Nah, kan tadi kita lihat nih, misalnya seperti ini. Loh, lah kok itu ya, ada yang bolong ya, nggak normal ya, itu tadi kita ambil kasa. Jadi membersihkan liang vagina itu selain mencari remahan rempeyek, bukan, mencari kotiledon ini tadi, juga kita mencari luka yang sudah yang tertinggal gitu, luka yang tertinggal. Ya apa ya Dek ya, maksudnya? Iya apa ya, luka ya kan. Tadi kan ngeluarin bayi mungkin ada tangannya atau apanya gitu melukai dinding vagina ibu gitu. Jadi tertinggal lukanya gitu ya. Maksudnya begitu. Lah kok romantis banget. Iya, gitu ya Nak ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Sudah. Dek, APN itu memang ada 60 langkah, tetapi semuanya itu harus ada seninya. Cara saya, cara dokter Aida, dokter siapapun mesti berbeda-beda, tetapi tujuannya adalah keselamatan dari ibu dan bayinya, ya itu saja. Ada beberapa poin yang memang harus kalian lakukan gitu ya, seperti misalnya meregang perineum, ya wajib. Siapapun dokternya ya mesti melakukan itu. Pegangan biparietal ya wajib. Nariknya ke bawah dulu baru ke atas, ya memang seperti itu, gitu. Ya hal-hal seperti itu. Kalau yang lain-lain tuh aksesoris gak masalah, ya. Wes, paham? Oke. Izin dokter, mau bertanya. Jadi kan pas kala 2 itu katanya ada rasa ingin BAB. Iya. Ada kemungkinan berarti kotorannya itu kan keluar. Betul, gitu, betul. Maka dari itu tadi saya melihat kan bayi ngadep ke bawah dulu. Itu kalau seandainya kita menggunakan underpad, berarti kan satu lingkup sama kotoran ibu itu kira-kira bagaimana? Iya jangan. Kalau misalnya nih, kan posisinya lagi meneran nih. Ternyata yang bawah juga ikut keluar. Ya jangan dipakai lap. Ya, jadi kalau di meja litotomi itu ini sudah melembreh ke bawah, Dek. Jadi seperti ini. Sorry, maafin. Jadi dia mesti seperti ini. Nah, begini. Ini mesti ngelembreh di bawah. Di bawah ini mesti ada ember biasanya. Makanya kita pakai sepatu boot.
ya, biar enggak kena cipratan gitu ya. Karena kalau hekting juga enak kalau gini, kalau miring kan enggak enak ya. Biasanya sih kalau saya nolongnya berdiri gini ya Bu gitu ya, tapi terserah mau berdiri mau duduk lebih enak pandangannya, tapi agak duduk lebih jauh aja gitu ya. Itu sih kalau misalnya keluar pluk gitu, tutup aja deh gitu. Atau tutupnya agak deket, nah begini, ini ditutup jadi masih ada bagian lagi ya, makanya ini juga nggak usah terlalu tinggi, ke bawah aja begitu, karena mungkin aja gitu. Tapi biasanya ibu-ibu itu sudah nggak doyan maem Dok, kalau sudah ini pengalaman aja sih ya, sudah nggak bisa maem kita karena sakit banget, jadi nggak mungkin ada yang bisa dikeluarin gitu. Pas waktu ngeden meneran itu kemungkinan bisa ketubannya pecah ya, jadi masih pembukaan 3, 4 gitu, terus kontraksinya ternyata bertambah kuat lagi gitu, maka mau nggak mau kan dia meneran toh gitu, itu bisa memecah ketuban, cerot gitu bisa ya, tinggal dilihat ketubannya jernih atau enggak. Kalau mekon